أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Tentang sembahyang khauf, sembahyang ketakutan. Sembahyang dalam keadaan takut. Sembahyang dalam keadaan takut kan ada 3 macam, 3 model. Yang sehingga cara solatnya sesuai dengan keadaan takutnya. Jadi intinya sembahyang dalam keadaan ketakutan. Yang pertama, ayakunal adu fi ghairi jihatil qiblati. Apabila musuh, maka sembahyang dalam keadaan ketakutan tentu dalam medan pertempuran, medan perang. Yang pertama, apabila adalah musuh pada bukan arah kiblat. Yang pertama, pada bukan arah kiblat, fayufariquhumul imamu firqataini. Maka memisahkan oleh imam firqataini dua farak. Firqatan taqifu fi wajhil udwi, satu kelompok berdiri pada hadapan musuh dan satu kelompok berdiri di belakangnya imam ketika dalam keadaan darurah, dalam keadaan ketakutan. Ceritanya di medan pertempuran dan perang. Yang perang ini adalah perang fisabilillah, jihad. Kalaulah memang ada nanti keadaan seperti itu dan dalam keadaan ketakutan, solat pun masih diwajibkan, maka cara yang pertama, apabila musuh berada pada bukan arah kiblat, maka oleh imam pemimpin dalam kelompok tersebut, ketika hendak mau solat dipisah 2 kelompok. Yang satu jaga musuh dan menghadap ke arah musuh, jaga-jaga. Yang satunya solat bersamaan dengan imam. Ketika solat bersamaan dengan imam solat takbir, dan kelompok yang pertama ini yang berdiri di belakang imam takbir. Ketika mereka takbir, mengikuti imam 1 rakaat. Setelah mengikuti imam 1 rakaat, lalu menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Selesaikan. Artinya, solat 1 rakaat dengan imam, setelah 1 rakaat sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian kelompok yang kedua, setelah mereka selesai, karena kelompok yang pertama kan tadi solatnya cepat-cepat, hanya 1 rakaat, sedangkan imam solatnya seperti biasa. Sehingga kelompok yang pertama selesai solat, imam masih dalam keadaan solat. Berangkatlah kelompok yang kedua menggantikan posisi. Jadi yang solat tadi ganti posisi jaga. Yang jaga solat. Kemudian ketika mereka solat, niat tetap ikut imam. Karena imam masih dalam keadaan solat. Setelah mereka takbir, 1 rakaat solatnya bersamaan dengan imam. Sama seperti kelompok yang pertama. Setelah solat 1 rakaat bersamaan dengan imam, kemudian solat masing-masing dan imam menunggu mereka pada salam. Dan salamnya imam bersamaan dengan kelompok yang kedua. Artinya, imam takbir bersamaan dengan kelompok yang pertama dan salamnya bersamaan dengan kelompok yang kedua. Keadaan seperti itu hukum jamaah bagi keseluruhan 2 kelompok itu sama seperti jamaah sempurna dalam keadaan normal seperti biasa. Kenapa? Karena keadaannya dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Itu cara yang pertama. Apabila kelompok bukan pada arah kiblat. Kemudian wasani ayakuna fi jihatil qiblati fi qiblati fayasfihumul imamu saffaini.
Yang kedua, bahawa adalah musuh pada jihad kiblat. Tadi bukan pada arah kiblat. Sekarang pada arah kiblat. Fayusfihimul imam, maka membuat saf oleh imam kepada mereka 2 saf. Wa yahrumu bihim, dan takbiratul ihram dengan mereka itu. Fa idza sajada ma'ahu, salatnya bersamaan. Imam takbir, mereka takbir bersamaan. Namun ketika rukuk, yang di depannya saf yang pertama rukuk, saf belakangnya tidak rukuk. Bangkitnya saf yang pertama dari rukuk, i'tidal, rukuk saf yang kedua. Artinya pada posisi berdiri, posisi itulah sekaligus menjaga. Kenapa? Karena musuhnya di hadapan kita pada arah kiblat. Beda dengan cerita yang tadi. Kemudian faidza sajada ma'u hadu safaini. Apabila imam sujud, saf yang pertama sujud. Saf yang pertama. Apabila saf yang pertama bangun karena imam duduk antara 2 sujud, saf yang pertama duduk antara 2 sujud, saf yang kedua mulai sujud. Itu cara ketika sujud. Begitu pula ketika sujud yang kedua. Imam sujud yang kedua, saf yang pertama sujud yang kedua, posisi saf yang kedua menjaga musuh pada posisi duduk antara 2 sujud. Begitulah dan begitulah hingga selesai solat. Yang paling penting kan karena tidak bisa menjaga dalam keadaan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Maka rukuk dan sujud itu tidak bersamaan. Adapun selain daripada rukuk dan sujud, maka itu dikerjakan secara bersamaan. Karena dalam posisi bisa menjaga, bisa melihat ke depan. Maka khusyuk dalam keadaan seperti itu tidak ada. Dan solatnya sah. Khusyuk bukan rukun untuk sahnya sembahyang. Apalagi dalam keadaan yang semacam itu. Jadi begini intinya. Ada kalanya khusyuk itu mesti ada, walaupun hukumnya sunat, dalam keadaan normal, biasa. Tidak ada darurat, tidak ada mudaratan. Tidak dalam rasa khawatir atau ketakutan. Ada kala khusyuk itu, kalau bahasa tidak sopannya, khusyuk itu tidak perlu dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi, keadaan ketakutan. Jangankan untuk khusyuk, untuk baca sempurna kadang-kala tidak. Baca sempurna, bacaan atau rukuk dalam keadaan sempurna seperti biasanya, kadang-kadang tidak. Terburu-buru tidak masalah, yang penting ada tumakninah. Itu yang disebut solat dalam keadaan ketakutan. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyakuna fi syiddatil khaufi wattihamil harbi. Keadaan yang ketiga, keadaan yang paling genting, yaitu pada bersangatan ketakutan dan sedang berkecamuk perang. Sedang perang, terjadi perang. Waktu solat masuk waktu solat, kemudian bahkan kalau kita takdir waktu solat bahkan mau berakhir, sedangkan solat hukumnya wajib, tidak bisa ditinggalkan. Apalagi dalam kondisi kita masih normal, masih sehat. Cuma dalam keadaan ketakutan. Cara seperti itu bagaimana? Keadaan seperti itu. Fayusalli kaifa amkanahu, maka solat bagaimana mungkin. Rajilan aw rakiban, jalan kaki atau berkendaraan, mustaqbilal qiblati wa ghairi mustaqbillaha, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Jadi ada kalanya solat itu sambil berjalan. Ada kala solat itu sambil berkendaraan. Ada kala tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat ya memang normal. Ini solat wajib tidak menghadap kiblat. Solat wajib dalam keadaan berkendaraan. Sedang dalam keadaan perang dalam keadaan berkendaraan atau dalam keadaan jalan kaki, silahkan solat. Gimana solatnya? Kaifa amkanah. Bagaimana mungkin. Dalam keadaan seperti itu solat masih diwajibkan.
apalagi dalam keadaan normal. Jadi tidak ada alasan. Jadi dari sini hikmahnya apa? Dalam keadaan yang sangat genting sekalipun, solat masih ada tata caranya. Apalagi dalam keadaan normal. Pikiran masih sehat, tubuh masih sehat. Orang sakit, selama pikiran akalnya masih ada, itu kewajiban solat masih ada. Maka cocok kalau misal ada orang yang mengatakan solat qada itu haram misal. Qada haram. Ya memang cocok. Qada hukumnya apa? Haram. Lalu pembahasan tentang qada ya, itu hanya untuk dua orang. Pertama orang yang ketiduran, yang kedua orang yang lupa. Orang lupa. Lupa memang tidak ingat sama sekali waktu solat. Tiba-tiba misal solat zuhur, tiba-tiba udah waktu asar. Sedangkan waktu zuhur tadi ia memang benar-benar lupa. Orang yang seperti ini yang hukumnya qada. Baginya qada. Kenapa qada? Disebut qada karena waktunya keluar. Adapun solatnya berdosa tidak pada waktu asar, solat zuhurnya tidak, karena memang lupa, tidak ingat sama sekali. Kemudian orang yang ketiduran, misal subuh, itu waktu yang paling sakrat, subuh. Misal subuh bangun jam 8 misal, atau ketika matahari sudah keluar, waktu subuh sudah berakhir. Maka bangun jam 6 lewat atau jam 7 tetap solat. Solat. Solat itu disebut solat qada walaupun tidak menyebut qada di dalam usaliyah, dalam pelafazat niat. Dalam lafaz niat kita tidak menyebut qada. Tapi solat itu disebut qada. Kenapa? Karena sudah di luar waktu. Maka hukum dalam fikih apa? Qada dan tunai menyebutnya itu hukumnya sunat. Disebut, tidak disebut tidak masalah, disebut ya berpahala karena hukumnya sunat. Tidak disebut tidak masalah, salatnya sah. Jadi ditinjau sembahyang itu tunai atau tidak dari mana? Dari waktu. Kalau kita solat dalam waktu, solat itu hukumnya tunai. Solat di luar waktu, solat itu qada. Namun ada qada yang haram. Mana qada haram gimana? Qada hukumnya wajib disertai dengan haram. Kenapa haram? Karena sengaja meninggalkan solat. Ini waktu zuhur. Sengaja tidak solat zuhur. Kan bisa diqada. Nantilah sekalian asar. Bahkan ada orang yang berpaham seperti itu. Kadang-kadang kita yang paham seperti itu. Misal, maka pemahaman itu salah tentang qada. Qada tetap walau sengaja meninggalkan solat zuhur, masuk asar, wajib solat zuhur disertai dengan haram. Haramnya kenapa? Sengaja meninggalkan solat zuhur tadi. Jadi yang tidak berdosa wajib serta tidak berdosa bagi orang yang tidur dan bagi orang yang lupa. Itu yang termasuk kepada contoh darurah yang disebutkan dalam fikih-fikih, dalam kitab-kitab fikih. Darurah, odor. Odor. Yang disebut odor itulah dua macam. Bahkan sakit tidak termasuk odor. Sakit. Karena orang sakit kan ada tata cara solatnya. Orang sakit punya tata cara. Tidak bisa ambil wudu, bisa tayamum. Orang sakit. Makanya bagi orang sakit selama akal masih dikandung badan, selama itu ia wajib sholat. Orang sakit. Bahkan sakit yang sangat parah tapi hati masih hidup. Anggota badan sudah tidak menentu. Mata sudah tidak terbuka tapi hati masih hidup. Maka tetap sholat. Maka apapun keadaannya, selama akal masih dikandung badan, wajib sholat. Lalu orang tidur, itu akalnya sudah hilang. Orang tidur kan hilang akal. Kemudian orang yang lupa, hilang ingatan, memang lupa. Maka wajar bagi mereka itu, bagi kita yang memang dalam keadaan seperti itu tidak sholat, tidak berdosa.
Cuma wajib solat ketika ingat dan ketika bangun. Tidak berdosa solat jam 8 misal, tidak berdosa. Kalau memang alasannya karena tidur. Lalu bagaimana kalau keadaan itu terjadi dua orang? Misal laki-laki sama laki-laki, adik kakak. Bangun jam 10. Dua-duanya belum solat subuh. Jamaah ke? Adakah dianjurkan jamaah? Dan kalau jamaah berpahalakah? Ini qadha. Kan termasuk sembahyang qadha. Sembahyang qadha pun jangankan jamaah, iqamah saja dianjurkan. Iqamah, qamat. Padahal hukum dasarnya qamat itu kapan? Ketika hendak sembahyang tunai, wajib. Tetapi qamat itu masih berlaku bagi sembahyang qadha. Kita misal tadi lupa solat subuh atau lupa solat asar, kita qadha ba'da maghrib, setelah solat maghrib. Ini disunatkan iqamah. Allahu Akbar, Allah. Untuk apa iqamah? Untuk menegakkan sembahyang qadha asar tadi. Misal, lalu ada dua orang sama-sama lupa solat asar. Maka qadha keduanya iqamah dan jamaah. Iqamah dan jamaah. Dapat pahala? Dapat. Maka suatu anjuran, sesuatu yang dianjurkan, maka pada suatu itu pasti ada balasannya. Ya, walaupun tidak sama 27 dengan orang yang solat tepat pada waktunya. Ya, yang namun anjuran ini masih berlaku. Dan nantilah pembahasan itu ada pada bicara tentang jamaah. Pada bicara tentang jamaah yang walaupun di dalam kitab ini tidak disebutkan tapi ada. Misal dalam kitab Anatul Talibin ada bahasan tentang itu. Maka bicara tentang rukun-rukun sembahyang itu berlaku dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak darurat. Adapun dalam keadaan darurat, itu jadi suatu udhur. Suatu udhur. Misal, yang menyebabkan batal solat dalam keadaan normal, bergerak yang banyak. Misal langkah 3 kali berturut-turut, itu kan batal solat. Tetapi dalam keadaan yang seperti kita sebutkan tadi, sedang terjadi peperangan dan solatnya kaifa amkana, bagaimana mungkin, dan dalam keadaan solat seperti itu terjadi gerakan yang banyak, maka itu tidak masalah dan dianggap udhur. Di dalam syarah disebutkan wa ya'dzuruna. Dalam syarah wa ya'dziruna fil a'malil katsirati fi salati kadarbatin mutawilatin. Dan udhurlah mereka pada berbuat yang banyak di dalam solat. Berbuat yang banyak, amal yang banyak. Ya, contohnya orang yang solat sambil berjalan, orang yang solat sambil berlari. Karena berlari pun boleh, berkendaraan boleh, apapun kaifa amkana, bagaimana mungkin. Lalu gerakan yang banyak, tidak menghadap kiblat, itu menjadi syarat dalam keadaan tidak darurat. Sedangkan ini dalam keadaan